Coin Learner, salam jumpa kembali di EMC, Entrepreneurship Masterclass. Pada EMC 4 ini, kita akan belajar tentang 3 tahap fase perjalanan bisnis. Bersama saya, Dr. Pipin Baktiar, Entrepreneurship Scientist. Coin Learner, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang 3 prinsip memulai usaha. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 3 tahap perjalanan bisnis. Menarik untuk direnungkan, teman-teman. Apakah setiap fase bisnis itu bisa dipukul rata aja, atau sebenarnya ada fasenya? Karena dengan kita memahami fase ini, tentu ini akan mendorong kita untuk menentukan pilihan aksi di setiap fase yang sedang berlangsung. Teman-teman, kita pelajari ya, fase-fase bisnis bagi seorang entrepreneur itu seperti apa saja. Coin Learner, bagi seorang entrepreneur, memang akhirnya ada 3 fase perjalanan dalam bisnisnya. Pertama, pada tataran individunya, yang kedua, pada tataran institusinya, dan yang ketiga, pada tataran industrialisasinya. Wajar saja sebagai entrepreneur, awalnya bisnis itu masih melekat kepada dirinya, kepada entrepreneurnya. Tapi jangan stop di situ. Bisnis itu harus menginstitusi, mulai memikirkan tim, sistem, dan legal. Lebih jauh lagi teman-teman, tentu bisnis setiap kita itu berada dalam satu konteks yang namanya industrialisasi. Kita mesti memikirkan bagaimana posisi kita, bagaimana posisi nasi goreng kita, bagaimana posisi ayam geprek kita dalam industri yang ada. Ya minimum industri sekitar RT dan lingkungan kita lah. Coin Learner, sebagai entrepreneur, kita sudah melihat memang ada 3 fase dalam perjalanan bisnis kita, baik pada tataran individu, institusi, dan industrialisasi. Prakteknya gimana? Pada tataran individu, ayo teman-teman, yang tadinya kita misalnya hanya pedagang saja, pedagang doang, yuk kita bertransformasi untuk menjadi entrepreneur. Melalui hal seperti apa? Yaitu dengan cara keberpeluangan. Di video-video sebelumnya teman-teman bisa lihat tuh, ternyata keberpeluangan itu pun bisa dipraktekkan. Lalu fase kedua bicara tentang institusi. Nah, pada tahap ini teman-teman harus yuk kita mulai bangun kesadaran tentang untuk menjadi melek akan tim, sistem, dan legal. Pertanyaannya Dr. Pimpin, apakah itu harus langsung saya praktekkan sekarang? Jawabannya tidak, teman-teman. Teman-teman praktekkanlah sebisa teman-teman yang bisa lakukan. Tetapi ketika teman-teman meskipun cuma jualan nasi goreng doang, ayam geprek doang, teman-teman mulai membangun kesadaran, ke depan saya butuh tim nih, butuh sistem, dan butuh mengembangkan kepatutan legal, maka pikiran-pikiran itu sudah membuat teman-teman mulai melakukan bisnis yang menginstitusi, teman-teman. Kalau omset teman-teman baru 10-20 juta, ya pada tataran teman-teman sendiri itu oke. Tapi bayangkan teman-teman, kalau dalam sebulan omset teman-teman tiba-tiba tembus 300 juta, beneran itu bisnis mau cuman pada tataran teman-teman aja. Kan ini harus sudah menjadi bisnis yang mengorganisasi, yang menginstitusi. Fase terakhir berbicara tentang industrialisasi, teman-teman kita harus bisa melihat sekecil apapun bisnis kita, itu berada pada tataran yang namanya industrialisasi. Minimum skala RT, skala lingkungan, kan tetap aja ada pesaing, ada potensi juga sekaligus. Sehingga pada tataran ini, kita harus memikirkan bagaimana agar bisnis kita membesar, dan juga menjadi diversifikatif. Diversifikatif itu artinya berkembang baik pada tataran hulu atau pada tataran hilir. Perkembangan pada tataran hulu itu berbicara tentang pengembangan bisnis pada tataran bahan baku. Ini potensi teman-teman, setelah teman-teman jago jualan ayam geprek atau nasi goreng, teman-teman ada potensi loh masuk ke hulu. Teman-teman mau jadi supplier nggak untuk ayam? Teman-teman mau jadi supplier nggak untuk beras? Itu namanya diversifikasi hulu. Tetapi selain diversifikasi hulu, teman-teman ada diversifikasi hilir. Yaitu teman-teman mengembangkan kanal-kanal bisnis teman-teman. Tadinya mungkin offline aja, sekarang masuk ke online. Di online juga teman-teman itu ada beragam pilihan yang bisa kita masuki. Coin Learner, ternyata sebagai entrepreneur ada fasenya ya. Dari individu, institusi, dan industrialisasi. Nah, penting bagi kita teman-teman, implikasinya adalah kenali fase bisnis teman-teman. Sebab melalui itu kita bisa menentukan aksi kita pada setiap fase yang sedang berlangsung. Teman-teman, di video berikutnya kita akan belajar tentang 3 prinsip kapabilitas dinamis. Apaan tuh? Ini seru teman-teman. Yuk kita ke video berikutnya.